Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil proyek mengenai kawasan konservasi in situ terbesar dan paling unik di Asia Tenggara, Taman Nasional Lawrence di Papua. Taman Nasional Lawrence adalah permata ekologis yang strategis didirikan tahun 1997 dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. TNL mencakup area luas biasa luas 2,5 juta hektar di Pegunungan Maluku. Keunikan utama Lawrence adalah memiliki transek ekosistem utuh dari laut hingga puncak jaya yang bersalju abadi, menjadikan tanggung jawab konservasi global. Selanjutnya itu ada sejarah singkat. Pembentukan Taman Nasional Lawrence dimulai dari ekspedisi seorang penjelajah Belanda pada tahun 1909 yang kemudian diikuti dengan penetapan sebagai Monumen Alam Lawrence pada tahun 1919 oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah status pelindungannya sempat dihapuskan, pemerintah Indonesia mengukuhkannya kembali sebagai cagar alam ketat pada tahun 1978 sebelum akhirnya diresmikan sebagai Taman Nasional pada tahun 1997. Puncaknya, Lawrence diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 1997. Lalu Taman Nasional Lawrence adalah sebuah taman nasional yang terletak di antara 3 provinsi di Pulau Papua. Lahan yang ditempati seluas wilayah sebesar 2,5 juta hektar. Dalam pembagian administratif, Taman Nasional Lawrence berada dalam wilayah Kabupaten Jawa Wijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Puncak Jaya. Taman Nasional Lawrence terbagi menjadi 16 distrik. Pemerintah Indonesia menetapkan kawasan sebagai Taman Nasional pada tahun 1997. UNESCO juga menetapkan Taman Nasional Lawrence sebagai warisan dunia pada tahun 1999. Keanekaragaman biologis TNL sangat luar biasa. Fauna yang kami kunci yang menjadi fokus pelindungan adalah burung cendrawasih, kanguru pohon, dan kuskus hitam. Dimulai dari burung cendrawasih, tumbuhan ini adalah spesies ikonik Papua, banyak ditemukan di TN Lawrence. Termasuk spesies dilindungi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya itu ada kanguru pohon, mamalia unik yang telah beradaptasi untuk hidup di pohon, termasuk salah satu mamalia khas hidup bebas di kawasan ini, termasuk dalam spesies yang langka dan menjadi target pengamatan. Selanjutnya itu ada kuskus hitam, termasuk dalam kelompok marsupial yang ditemukan di Taman Nasional Lawrence. Kuskus adalah hewan yang berkantung yang sering ditemukan di pohon, termasuk spesies langka dan dilindungi. Flora. Taman Nasional Lawrence Papua sebagai situs warisan dunia UNESCO dan kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara merupakan rumah bagi ribuan spesies flora, banyak di antara endemik langka. Berikut adalah 3 flora langka yang menonjol di Taman Nasional Lawrence serta keunikannya. Yang pertama itu ada, nggak bisa di zoom, ada pakai sarang semut, tumbuhan epifit. Ini memiliki umbi membesar dan berongga. Ini berfungsi sebagai rumah bagi koloni semut, menciptakan hubungan simbiosis mutualisme yang unik. Status kelangkaannya yang berarti perdagangan internasionalnya diatur ketat untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Selanjutnya itu ada kantung semar.
Taman karnivora ini memiliki struktur seperti kantong yang digunakan untuk menjebak serangga dan hewan kecil lainnya. Status kelangkaannya itu beberapa spesies Papua mungkin terdapat sebagai rentan karena perusakan habitat dan perdagangan ilegal sebagai tanaman hias. Selanjutnya itu ada matua. Last but not least, meskipun terbesar luas di Indonesia bagian timur, pohon matua di Lawrence tumbuh subur di ekosistem hutan, hujan, dataran rendah hingga pegunungan bawah. Pohon ini terkenal karena buahnya yang manis dan khas dengan aroma mirip durian atau kelengkeng yang sangat dihargai secara lokal. Tetapi polusinya di alam liar terancam oleh deforestasi dan konservasi lahan di tingkat lokal. Pohon-pohon besar semakin jarang ditemukan di luar kawasan lindung seperti Taman Nasional Lawrence. Selanjutnya, mari kita lihat tantangan dan ancaman serius dihadapi TNL. Sesuai ikon di slide ini, ikon api melambangkan degradasi habitat dan ancaman perubahan iklim yang paling terlihat dampaknya pada hilangnya salju abadi Puncak Jaya. Selanjutnya ada ikon pemburu menunjukkan ancaman perburuan ilegal terhadap satwa endemik seperti kanguru pohon dan lain-lainnya. Terakhir ini, last but not least, ikon pembangunan menggambarkan ancaman fragmentasi habitat akibat pembangunan infrastruktur seperti jalan yang membelah kawasan, membuka akses ilegal dan mengancam keutuhan ekosistem. Nah, untuk mengatasi ancaman tersebut, pengelola menjalankan upaya yang terstruktur sesuai dengan ikon di slide ini. Di ikon petugas patroli mewakilkan pengawasan rutin dan penegakan hukum yang ketat untuk menindak aktivitas ilegal. Ikon menjalin kemitraan antar adat ini atau jabat tangan ini adalah upaya sentral untuk mengintegrasikan kearifan lokal suku-suku adat dalam menjaga kawasan. Selanjutnya itu ikon penelitian menekankan perlunya fokus penelitian ilmiah, tidak hanya untuk inventarisasi spesies yang belum teridentifikasi, tetapi juga untuk memonitor dampak ancaman seperti perubahan iklim. Dan yang terakhir, peran kita sebagai siswa sangat menentukan kelangsungan Lawrence sesuai dengan ikon di ini. Ada ikon yang membaca buku ini mengingatkan kita untuk menjadi pelajaran etis yang menyebarkan kesadaran tentang pentingnya Taman Nasional Lawrence. Ikon larangan ini berarti kita harus menolak pembelian atau perdagangan satwa liar dan melaporkan setiap pelanggaran yang kita temukan. Di ikon diskusi ini mendorong kita untuk terlibat dalam aksi nyata dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau diskusi tentang isu konservasi. Selanjutnya itu ada ikon komputer menjadikan kita duta konservasi digital menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif dan kepedulian terhadap kelestarian alam. Sekian presentasi dari kami akan melanjutkan ke bagian kesimpulan. Taman Nasional Lawrence adalah harta karun dunia, bukan hanya milik Indonesia. Ini adalah kawasan konservasi in situ terluas di Asia Tenggara, situs warisan dunia UNESCO yang unik karena menyimpan ekosistem lengkap dari pesisir hingga Puncak Jaya yang bersalju, rumah bagi kanguru, pohon, cendrawasih, dan ribuan flora fauna endemik lainnya. Sekian, terima kasih dari saya. Bye-bye.